Berikut bentuk akulturasi budaya Hindu di Indonesia. Pertama, bahasa. Wujud akulturasi dalam bidang bahasa dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa Sanskerta yang dapat ditemukan sampai sekarang dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana dengan adanya penemuan prasasti atau batu tulis peninggalan kerajaan Hindu pada abad ke-5 sampai 7 Masehi. Contohnya seperti Prasasti Yupa dari Kutai, prasasti peninggalan kerajaan Tarumanagara yang kemudian pada perkembangan selanjutnya bahasa Sanskerta digantikan oleh bahasa Melayu kuno. Seperti yang ditemukan pada prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya tahun 7 sampai 13 Masehi. Adapun untuk aksara dapat dibuktikan dengan digunakannya huruf Pallawa yang selanjutnya berkembang menjadi huruf Jawa kuno atau Kawi dan huruf atau aksara Bali dan Bugis, sebagaimana dibuktikan dalam prasasti di Noyo, Malang yang menggunakan huruf Jawa kuno. Dalam bidang religi atau kepercayaan. Wujud akulturasi dalam sistem religi atau kepercayaan, di mana agama Hindu yang berkembang di Indonesia sudah mengalami perpaduan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, atau dengan kata lain sinkretisme, yang merupakan bagian dari proses akulturasi yang berarti perpaduan dua kepercayaan yang berbeda menjadi satu. Untuk itu, agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan yang dianut oleh masyarakat India. Sebagai bukti, upacara Nyepi yang dimana dilaksanakan oleh masyarakat atau umat Hindu di Bali yang tidak dilaksanakan oleh umat atau masyarakat Hindu di India. Yang ketiga, dalam bidang organisasi sosial kemasyarakatan. Akulturasi dalam bidang organisasi sosial kemasyarakatan dapat dilihat dari sejarah panjang sistem pemerintahan dan organisasi politik yang ada dalam sejarah Indonesia. Dengan silih bergantinya berdiri kerajaan yang diperintah oleh raja secara turun-temurun, seperti Kerajaan Singosari Raja Kertanegara diwujudkan sebagai Bhairawa dan Raden Wijaya Raja Majapahit diwujudkan sebagai Hari-Hari atau Dewa Siwa dan Wisnu jadi satu. Sementara itu, dalam sistem kasta juga berlaku atau dipercayai oleh umat Hindu di Indonesia, tetapi tidak sama persis dengan kasta-kasta yang ada di India, karena kasta di India benar-benar diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Sedangkan di Indonesia tidak demikian, karena di Indonesia kasta hanya diterapkan untuk upacara keagamaan. Keempat, di dalam bidang sistem pengetahuan. Dalam bidang pengetahuan, wujud akulturasinya dalam bidang perhitungan waktu berdasarkan kalender Saka. Dalam perhitungan Saka, 1 tahun sama dengan 365 hari, dan perbedaannya dengan tahun Masehi adalah 78 tahun. Sebagai contoh, misalnya di tahun Saka 1934, maka tahun Masehinya 1934 ditambah 78 sama dengan 2012 di tahun Masehi. Kelima, dalam bidang peralatan hidup dan teknologi. Adapun dalam bidang peralatan hidup dan teknologi terlihat dalam seni bangunan candi, di mana pembuatannya hanya mengambil unsur teknologinya melalui dasar-dasar teoritis yang tercantum dalam kitab Silpa Sastra, yaitu sebuah kitab pegangan yang memuat berbagai petunjuk untuk melaksanakan pembuatan arca atau bangunan. Dan yang terakhir, di dalam bidang kesenian. Wujud akulturasi dalam bidang kesenian terlihat dari seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan seperti yang dapat dilihat dari relief dinding candi atau gambar timbul. Gambar timbul pada candi tersebut banyak menggambarkan suatu kisah atau cerita yang berhubungan dengan ajaran agama Hindu. Di dalam candi-candi Hindu, relief yang mengambil kisah yang terdapat dalam kepercayaan Hindu seperti kisah Ramayana yang digambarkan melalui relief Candi Prambanan ataupun Candi Panataran.
Dari relief-relief tersebut, apabila diamati lebih lanjut, ternyata Indonesia juga mengambil kisah asli cerita tersebut. Tetapi, suasana kehidupan yang digambarkan oleh relief tersebut adalah suasana kehidupan asli atau keadaan alam ataupun masyarakat Indonesia. Akulturasi budaya Hindu dengan masyarakat Sumatera Utara, khususnya suku Batak. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Nama-nama hari. Di dalam bahasa Hindu-Buddha, namanya adalah Aditya. Di dalam bahasa Toba, namanya adalah Arirya. Sedangkan dalam bahasa Karo, namanya adalah Aditya. Berikutnya adalah dalam sistem penanggalan. Dalam bahasa Hindu disebut Soma. Dalam bahasa Toba disebut Suma, dan dalam bahasa Karo disebut Suma. Di dalam bahasa Hindu disebut Anggara, di dalam bahasa Toba disebut Anggara, dan dalam bahasa Karo disebut Anggara. Dalam bahasa Hindu disebut Buddha, dalam bahasa Toba disebut Muda, dalam bahasa Karo disebut Budalia. Dalam bahasa Hindu disebut Baraspati, dalam bahasa Toba disebut Waraspati, dalam bahasa Karo disebut Baraspati. Dalam bahasa Hindu disebut Syukra, dalam bahasa Toba disebut Singkora, dalam bahasa Karo disebut Cukera. Dalam bahasa Hindu disebut Syabashcara, dalam bahasa Toba disebut Samisara, dalam bahasa Karo disebut Sanusara. Dalam bahasa Hindu disebut Yoga, dalam bahasa Toba disebut Ayuga, dalam bahasa Karo disebut Iyoga. Dalam bahasa Hindu disebut Kala, dalam bahasa Toba disebut Hala Wisnu Bisnu, dalam bahasa Karo disebut Brahma Borma. Selanjutnya adalah kepercayaan. Dalam Hindu, Brahma dalam kitab Upanishad. Di dalam Batak disebut mula jadi Nabolon. Gunung Cicira dalam Batak adalah Pusuk Buhit. Dewa Manu dalam Purana, dalam Batak Batara Asi-Asi. Saraswati Cakti dari Brahmana, dalam Batak Borodea Parujar. Kemudian dalam sistem sosial, pada etnis Karo terdapat marga-marga Brahmana, Pandya, Meliala, dalam bahasa Hindu Malayali, Depari, Pelawi, dalam bahasa Hindu Palawa, Cholia, dalam bahasa Hindu Chola, Tekang, dalam bahasa Hindu Tekanam, dan lain-lain. Itu semua termasuk di grup sembiring atau orang-orang kulit hitam. Dan dalam upacara adat, misalnya Pekualu dalam masyarakat Karo, yaitu menghanyutkan abu jenazah di sungai. Ternyata masih ada terdapat sisa-sisa kepercayaan orang Tamil itu pada masyarakat Karo. Mereka juga boleh kawin sesama marga. Dan yang terakhir, contoh wujud akulturasi yang saat ini bisa kita lihat di lingkungan sekitar adalah sebagai berikut. 1. Pemasangan janur kuning ketika diadakan pesta pernikahan. Kedua, pemasangan janur kuning ketika ada keluarga yang memasuki rumah baru. Ketiga, adanya musik dangdut yang bisa kita dengar sekarang ini. Contohnya, lagu Kata Pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para puja.